dengan berat hati harus kita kirim. Si Haro ini harapan Arnold. Ini mungkin video terakhir teman-teman ngeliat si Haro, dan mungkin kita bisa ngomong sedikit tentang sejarahnya si Haro. Haro untuk terakhir kali, this is Haro last dance. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Mike Red Dot Shop. Jadi malam-malam hari ini kita kedatangan 2 ekor ikan dari Kapuas Hulu yang katanya speknya spek kontes. Nih, satu di sini, satu di dalam. Singkat cerita, ikan ini satu biji ada yang patah layar lagi. Kita lihat kondisinya patah layarnya seperti apa, dan nanti kita akan buka dan bahas speknya masing-masing. Tapi selain itu sebenarnya konten hari ini itu udah cukup. Sebenarnya hari ini kontennya lebih berfokus kepada Haro, adalah arwana yang kita tanning pakai lampu LED. Nah, ini ikannya, kalau teman-teman lihat masih pakai LED, dan hebatnya si Haro ini tidak kosong. Seperti apa Haro sekarang? Dia seperti ini. Saya buka dulu deh. Nih. Nah, saya udah nggak tahu sih berapa lama setelah vlog yang kemarin, kalau nggak salah sih sekitar 2 minggu ya. Jadi warna Haro ini sudah tebal banget, dan belangnya sudah mulai tidak terlihat. Teman-teman kan minta updateannya, ini saya update. Nah, selama 2 minggu itu kita tetap tanning menggunakan lampu LED, tapi kita pakai 2 lampu sekaligus ya. Porsi makannya pun sama, dan Haro ini udah berhasil kita merahin sampai kayak gini, dan semua ekornya sudah nyaris pulih. Jadi kalau teman-teman lihat dorsal atasnya itu hanya perkara mungkin 1 cm nggak nyampe lagi udah pulih. Nah, buat teman-teman ada yang komen kan katanya ikannya diganti ya. Teman-teman bisa lihat historinya dari bulan ke bulan di episode sebelumnya. Nah, si Haro ini akhirnya dengan berat hati harus kita kirim. Si Haro ini harapan Arnold ini berhasil diterbangkan ke pemilik baru. Jadi ini mungkin video terakhir teman-teman ngeliat si Haro, dan saya juga ngeliat Haro. Mungkin kita bisa ngomong sedikit tentang sejarahnya si Haro, karena kurang lebih ikan ini Hans yang ngerti, Hans yang pertama kali ngikutin gitu loh. Jadi ini saya beli dari Tres. Harganya berapa pada saat itu? Sangat murah sekali. Nah, kita tanya kurang lebih gimana ini historinya Haro. Hans, ya. Si Haro itu historinya kayak gimana ya? Haro itu historinya kalau kalian ingat di konten Tres tuh yang Palutocin. Palutocin. Gue udah tahu, cuman gue mau nanya. Oh iya, sorry. Palutocin yang kedua, guys. Palutocin yang kedua itu saya lagi dari Om Ocin. Ada Om Ocinnya. Haro itu yang belum lakunya ceritanya. Oh ya, belum laku dia ceritanya. Terus dibelilah sama Mike dengan harga flash deal. Jadi pertama kali itu dari kecil. Kan dari dulunya kecil, digedein sama Om Ocin sampai 35. Ya lo yang jual, gue mana tahu. 8 cm, 8-9 cm lepas telur. 8-9 cm. Terus habis itu pokoknya saya kan beli di Ocin di ukuran 35 cm-an. Setelah berapa bulan yang nggak tahu juga, lu juga yang tahu. Kalau nggak salah 9 bulan. 9 bulan, pokoknya intinya sebagian besar teman-temannya Haro ini udah laku. Nah ini nggak laku-laku di toko, di flash dealing nggak laku juga. Terus akhirnya Mike gue lihat, gue ada ikan bagus. Mike ambil. Tapi memang combang camping. Combang camping itu masih kontek. Nah, kelemahannya siang ini di toko selalu penuh. Selalu penuh. Jadi teman-teman yang kalau beli diambil dong supaya ikannya bisa di satu-satuin. Jadi ikannya rusak, dan dikasih mungkin pun pada saat itu orang nggak ada yang mau. Gitu. Nggak, soalnya waktu itu posisinya banyak sobek-sobeknya ekornya. Kayak gini nih. Emang ada? Kutu jarum. Oh, ada. Oh iya, yang kutu jarum. Ada kutu jarum juga.
Udah hampir mati lagi kayak gini nih. Kagak ini. Hampir mati. Masa sih? Yang pas gua operasi. Lupa sih Nggak gua. bangun-bangun. Lupa gua. Iya ada, ini nggak ada ya waktu dulu. Ada ya? Iya. Ternyata hampir mati guys. Jadi Nah, mati. intinya dia melakukan kalau di Mobile Legend epic comeback. Jadi Ini sebenarnya epic comeback. teman-teman tuh kalau pelihara ikan ya pasti rusak, dan kalau misalnya di toko itu kadang-kadang ada ikan yang memang sobek-sobek tapi sebenarnya itu hidden gem. Ya ada ketika dipisahin dia jadi bagus. Jadi lah, bagus gitu. Jadi nah pertanyaan selanjutnya, akankah ada ikan-ikan seperti haro lagi? Maksudnya Masih ada temen-temennya ikan Haro. papayan yang Masih ada dong. Temennya Haro aja masih ada sebenarnya. masih ada yang bisa Kemarin makan? itu gue bikin namanya Olympic Flash Deal. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nah, gua beli lagi apa Nah, nih? mending gua beli lagi. Gue bikin Olympic Flash Deal harganya cuma 7 juta. Waktu itu nggak ada yang mau. Yaudah, Kalau ntar sekarang udah gue pindahin lagi gue progress tanning. Nah, ntar gue lihat ya. Nah, lu lihat dah di toko dah. Ya teman-teman, gitulah kira lebih istrinya Haro. Nih teman-teman saksikan dulu Haro untuk terakhir kali. This is Haro Last Dance. Nah ini ikan, ada update juga, beberapa ikan ruko udah saya pindahin ke sini. Ini yang pertama, dayungnya panjang, warnanya bagus. Dia baru mulai belajar galak, jadi belum kita tanning. Tapi kalau teman-teman lihat ini karakter warnanya sudah saya bilang gampang banget naiknya. Ada satu yang di depan bakal saya tanning. Nah ini yang baru saya pindah. Belum ada namanya nih masing-masing teman-teman. Kalau suggest nama tuh yang semangat dong, saya jadi ikannya bernama. Jadi nggak ada namanya semua ikannya. Nah ini ikan yang di toko yang anehnya warnanya putih banget kayak hampir platinum. Ini baru 2 hari di sini. Nah ada satu lagi di water change, itu yang paling saya suka, ekornya ekor kerang. Nah contohnya ekor kerang itu adalah ikan seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat badannya itu kotak, dari depan ke belakang itu rata, dan ekornya kipas kerang bulat. Nah, cuman dia masih belum begitu galak. Oke, kita langsung pergi ke ikan kita yang patah layar yang sangat menyedihkan ini. Tapi kita akan coba untuk apa ya? Iya, kita coba untuk pelihara lagi. Ini di akuarium bawah, di akuarium yang memang sengaja nggak pernah bakal kita lihat. Kemarin sih posisinya di Pontianak ikannya udah sempet nungging juga. Nah buat teman-teman yang nggak tahu cara obatin
cembung lagi. Kembung nih di sini nanti saya ada videonya. Patah emang? Patah. Iya patah sih, tapi kayaknya bisa di cover deh ini. Ini patah halus kayaknya. Ya ini patah halus nih. Ternyata dilihat ikannya patahnya patah halus, tapi hampir semua Hans atasnya juga patah. Atas juga. Iya. Padahal bagus ini ikan. Ekornya juga tuh 3 titik. Wah ini sih kalau dibilang patah Iya, ya, tiga bawah patah, tengah patah, atas patah, patah 3 biji. 3 sisi. Ya 3 sisik. Nih, padahal ikannya dayungnya panjang, ekornya gede, pala sendok, dan ini adalah harusnya ikan yang berspek kontes ya teman-teman. Jadi ikan ekor api yang bisa buat kontes menurut saya, kecuali dayungnya agak bengkok Ini sedikit sih. jalan-jalan ini mah grooming kayak yang itu ya. Iya yang lama. Iyalah. Mirip nih kondisinya. Jadi ikan ini apa yang kita akan lakukan? Kita akan menunggu 1-2 hari sampai hari Senin mungkin. Karena ini hari Jumat, kita akan tunggu apakah dia bisa balik normal. Karena kalau dilihat ini patahnya patah halus. Tapi kalau balik normal pun pasti ada titik-titiknya. Jadi kita akan menunggu dia lebih stabil di sini. Terus nanti kita akan oprek. Ini saya sedih banget soalnya ini sebenarnya udah saya tunggu-tunggu ikan. Ekornya close banget, api. Oke, nah kalau ikan lagi patah begini, pasti dia akan apa namanya, gelisah. Teman-teman lihat juga kan dia berenangnya nggak enak banget. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus matiin lampunya. Dan kita akan kerodongin dia supaya dia tenang. Nah ini ada salah satu ikan lagi yang saya bawa dari ruko. Sebenarnya ikan ini belum begitu galak. Nah tapi saya ada peristiwa di mana kadang-kadang ya ikan itu di tanning malah lebih tenang daripada ikannya dengan lampu viewing nih. Kalau teman-teman lihat nih ikannya kan di tanning tenang banget nih. Tuh berenangnya nggak gerusak-gerusuk. Tapi begitu saya matiin lampu tanningnya, dia malah lebih gerusak-gerusuk nih. Malah lebih nguncup tuh. Tapi udah tenangan sih. Biasanya dia lebih gerusak-gerusuk. Nah ini prosesnya udah di tanning sekitar 2 hari ya teman-teman ya. Jadi dilihat warnanya udah pada mulai naik di atasnya. Kelihatan nggak tuh? 2 hari. 2 hari. 2 hari. Nah ini adalah salah satu contoh ikan yang saya tanning walaupun mentalnya tidak stabil. Jangan ditiru teman-teman, ini perlu intuisi. Kadang ada kan ikan yang kayak gitu, nggak stabil di tanning pala lebih stabil gitu loh. Jadi tapi kalau salah langkah gigit ekor. Nah tapi itu makanya butuh pengalaman kan. Nah kalau teman-teman lihat ini semua udah naik warnanya. Ini 2 hari ya. Nah ini adalah salah satu ikan yang dari partai kemarin yang saya suka banget karena bodinya kotak banget, dayungnya. Ini dayung belum masuk Batman tapi udah mulai masuk ada isinya. Ini yang saya bilang dayung tebel gitu berisi itu seperti ini. Jadi ada 2 tipe dayung teman-teman. Kalau misalnya dayungnya panjang tapi nggak berisi itu berenang dia kurang gagah. Nah ini dayungnya semua dalamnya ada isinya. Jadi dia nggak akan pernah berenangnya begini. Dia akan selalu kayak sombong gini. Ya kalau manusia ya kayak punya back gitu kayak gini kali. Nah kita langsung ke ikan satunya lagi yang katanya kurang bagus. Semoga masih bagus. Ya. Dari atas kelihatan. Oh, gesek-gesek kaca. Oi, bagus juga, oi. Bagus juga ini. Ya, jadi ini ikan kedua yang kita dapatkan dari Kapuas Hulu. Ini juga nggak kalah bagusnya sih. Sebenarnya ini versi di bawahnya yang tadi dikit. Ekornya pun masih nge-close banget, dayungnya pun panjang dan lebih nggak bergelombang. Ini secara spek memang kalah sedikit ya teman-teman sama yang di dalam. Tapi kalau kita lihat dayungnya sama-sama berisi ya. Ini yang saya maksud dayung berisi. Nanti saya kasih contoh dayung yang nggak berisi. Dan kalau dilihat ini ikannya overallnya mulus. Jadi lebih nggak banyak minus dari yang tadi. Kalau yang tadi kan gelombang ininya. Nah ini adalah salah satu contoh ikan yang kita bisa pakai untuk kontes kelas small. Ya teman-teman pandangin deh.